Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, rahmat dan nikmat pada hari ini, dan kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kawan-kawan, hari ini kita lagi di Panti Asuhan Ahsan membagikan nasi. Terima kasih atas sedekah dari hamba Allah yang dermawan. Sedekah ini adalah tabung akhirat bagi kawan. Semakin banyak pahala yang kita dapatkan, yang kita kumpulkan, yang kita amalkan, semakin mudah perjalanan kita menuju surga. Ibaratnya kalau 1000 pahala, 1.000 pahala, itu berbeda perjalanannya menuju surga. Jadi semakin banyak seseorang amal pahalanya, semakin kencang perjalanannya menuju surga. Ibarat kita, kalau kita punya duit mau ke Jakarta 500.000, itu yang dapat kita cuma pakai mobil bus. Namun apabila kita memiliki uang 1 juta, kita bisa ke Jakarta naik pesawat. Jadi semakin banyak pahala yang kita kumpulkan, semakin cepat perjalanan kita ke surga. Jadi umpamanya seseorang yang sholat di rumah dengan sholat di masjid itu berbeda, dia dapat pahala. Begitu pula di masjid dia sholat, dia melakukan sholat sunat, itu lebih bertambah pahalanya. Begitu juga kalau kita bersedekah, makin sering kita bersedekah, makin banyak pahala yang kita dapatkan. Banyak orang yang diberikan kekayaan oleh Allah, tapi dia tidak mempergunakan kekayaannya untuk hari akhirat. Seperti dikatakan Allah dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa fa akum minas sholihin. Artinya, ya Tuhanku, mengapa Engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. jadi ada penyesalan seseorang ketika nyawanya dicabut, dia memohon kepada Allah untuk menunda kematiannya, dia ingin bersedekah. Itu penyesalannya seseorang yang dulu dia anggap sedekah itu tidak penting. Sekarang waktu dia kematian, dia perlihatkan ya Allah, menyesal dia, menunda, dia memohon menunda kematiannya untuk bersedekah. Bersedekah ini adalah perintah Allah, seperti firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ayyatiya ahadakum ul maut
Artinya, dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Jadi belanjakanlah nikmat rezeki yang telah diberikan Allah kepada kita. Sebagian, bukan seluruhnya, sebagian. Jadi kalau kita punya uang sedikit karena kehidupan kita miskin, kita boleh juga bersedekah sedikit. Karena bagaimanapun sedekah kita sedikit, sebotol susu ini akan tetap diperlihatkan oleh Allah pahalanya. Seperti dikatakan Allah dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. jadi walaupun sedikit kita berbuat baik atau bersedekah, tetap akan diberikan oleh Allah dan akan diperlihatkan balasannya. Di sini ada anak yatim, anak piatu, dan juga ada anak duafa. Jadi orang yang tidak memberikan makan orang miskin, kata Allah, dia akan masuk neraka sakar. Seperti firman-Nya, Ma salakakum fi sakar. Apakah yang termasuk kamu ke dalam neraka sakar? Qalu mal yakum minal miskin. Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Walam nakun nut'amil miskin, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. jadi bagi kita yang diberikan oleh Allah rezeki yang banyak, mari kita memberikan makan orang miskin, baik saudara kita, tetangga kita, atau orang yang kita jumpai di jalan, ataupun kita memberikan ke panti asuhan. Begitu juga pahalanya untuk anak-anak yatim. Di sini juga diberikan orang yang menyantuni anak yatim bersoga berdampingan dengan Rasulullah. Jadi alangkah bahagianya mereka yang rajin memberikan santunan anak yatim. Jadi kalau bapak-bapak diberi rezeki oleh Allah, kalau ingin masuk surga bersama berdampingan dengan Rasulullah, rajin-rajinlah menyantuni yatim, memberi makan anak yatim. Kalau bapak, ibu ingin dilindungi dari api neraka sakar, rajin-rajin juga lah memberi makan orang miskin atau anak orang miskin yang berada di panti asuhan. Alhamdulillah, terima kasih Pak Sabri. Alhamdulillah, terima kasih Pak Sabri. Alhamdulillah, terima kasih Pak Sabri. Alhamdulillah, makasih. Alhamdulillah, makasih Pak Sabri. Alhamdulillah, terima kasih Pak Sabri. Alhamdulillah, makasih Pak Sabri. Alhamdulillah,
Pak Sabri. Terima kasih Pak Sabri. Alhamdulillah, 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 terima kasih Pak Sabri. Nah, demikianlah kawan-kawan yang telah kami berikan nasi dan susu buat anak-anak ini. Semoga kawan-kawan yang rajin beribadah, rajin bersedekah, semoga masuk surga secepat kilat. Amin. Semoga hamba Allah yang memberikan ini diberi pahala, rahmat dan berkah oleh Allah Taala. Amin. Semoga dimudahkan segala urusannya. Amin. Semoga diberi kesehatan anak dan istrinya. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.